Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Alifah Nur Asyila dan hari ini aku akan membawakan materi tentang persepsi dalam sistem komunikasi interpersonal. Oke, kita ngomong soal persepsi. Nah, persepsi yang dimaksud adalah cara seseorang mengartikan atau menafsirkan pesan-pesan yang masuk. Entah itu chat, entah itu informasi secara langsung atau gosip, kita bisa bilang gosip, atau cara kita mengartikan suatu situasi dan lain semacamnya. Sangat perlu kita ingat kalau misalkan persepsi itu bisa beda-beda. Persepsi tiap orang itu beda-beda. Persepsi aku, persepsi teman-teman itu sudah pasti bakal beda. Kok persepsi orang bisa beda-beda sih? Hal ini tuh bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman, motivasi, kepribadian, dan lain-lain. Terus ini tuh wajar gak sih? Of course wajar, karena kan tiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda, latar belakang yang berbeda, otomatis outputnya bakal beda. Kalau di kehidupan sehari-hari tuh contohnya kayak gimana? Nih, si cowok itu orangnya gimana sih? Wah, dia kritis sih. Hah? Kritis gimana? Orang kemarin gue liat masih hidup. Bukan kayak gitu, ganteng. Kritis yang gue maksud itu, dia orangnya berpikirnya jauh, berpikirnya dalam. Bukan kritis yang tiba-tiba koma. Oke, untuk kasus yang tadi itu merupakan satu pengaruh faktor yang bisa menimbulkan persepsi dalam sistem komunikasi interpersonal, yaitu deskripsi verbal. Di sini penggunaan kata atau kalimat yang kurang tepat dapat menimbulkan persepsi yang kasus tadi. Tapi selain itu, walaupun kalimatnya sudah tepat, bisa jadi bakal menimbulkan persepsi yang lain. Kenapa? Kayak yang tadi udah aku jelasin, berbagai latar belakang yang membentuk kita saat ini itu dapat menimbulkan persepsi. Yang kedua, petunjuk proksemik. Ini tuh membicarakan soal jarak. Jarak maksudnya apa? Kita contohkan dengan orang pacaran. Orang pacaran yang duduknya deketan, kita bandingkan sama orang yang pacaran dengan duduknya jauhan. Persepsi kita dimainkan di sini. Kira-kira sama nggak? Kita ngelihat orang yang duduknya deketan, kita bakal mikir mereka lagi mesra-mesraan, nggak boleh kita ganggu. Mereka lagi asik berduaan, mereka lagi asik deket-deketan, nyender-nyenderan, mesra banget sih. Kita bandingkan dengan orang yang duduknya berjauhan. Kita bakal mempersepsikan mereka berdua sedang berantem. Kok mereka duduknya jauhan sih? Kenapa? Apa yang bikin mereka duduknya jauhan? Itu bentuk persepsi. Yang ketiga, yaitu ada petunjuk kinesik atau body language. Body language seseorang yang ditunjukkan kalau misalkan kita lagi ngomong atau kita tunjukkan kepada seseorang lawan bicara kita, itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Contoh, aku lagi curhat sama bestie, tapi bestie aku kakinya geter-geter. Kita nanggepin itu, dia kenapa? Dia nervous. Bisa jadi dia lagi nahan pipis, atau enggak dia lagi ada yang dipikirin, atau enggak dia lagi buru-buru tapi harus nanggepin kita yang lagi curhat. Itu bentuk dari body language. Keempat, ada petunjuk wajah. Kita contohkan sebagai kalau kita lihat ibu-ibu tadi, apa sih yang kita pikirkan? Kayaknya seru ya pembicaraannya, ngomongin apa sih sampai segitunya gitu kan. Itu bentuk dari persepsi yang ditimbulkan oleh petunjuk wajah. Yang kelima, ada petunjuk paralinguistik, merupakan cara kita membawakan suatu pesan, yaitu yang berisikan ada intonasi, tinggi rendahnya suara, tempo bicara, dan interaksi. Pernah dengar smiling voice gak? Nah, smiling voice ini digunakan untuk memikat hubungan interpersonal lawan bicara
membuat kita nyaman, membuat kita merasa terbuka, serta memberikan kepercayaan kepada lawan bicara. Orang yang mendengarkan smiling voice tentu akan merasakan hal kayak gini. Kenapa? Karena intonasinya tertata, penggunaan katanya tepat, tinggi suaranya konsisten. Kayak gitu teman-teman. Kita contohin sebagai pakai smiling voice. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Syifa. Aku adalah seorang voice over talent dan juga mentor public speaking. Teman-teman, tahu nggak sih kalau kita belajar public speaking itu seru banget, dan juga ketika kamu belajar yang ke-6, ada petunjuk artifaktual atau appearance atau penampilan. Contoh, kita kalau ketemu cowok badannya gede banget, terus bawa moge atau motor gede, badannya full tatoan, brewokan, kepalanya botak, kita ngeliat orang tersebut, kita ngerasa terintimidasi, ya nggak sih? Atau kita ngerasa orang ini menakutkan, orang ini suka nonjok, suka ngajak ribut. Itu bentuk dari persepsi dari petunjuk artifaktual. Tapi bukan berarti itu bener ya. Bisa jadi setelah kita ajak ngomong, mereka emang orangnya lembut gitu. Tidak semua persepsi itu bener ya teman-teman. Sekian dari video penjelasan saya tentang persepsi dalam sistem komunikasi interpersonal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.